memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh salah satu teman kita dari kelas 3. Oke, silakan ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut segala kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih buat Kak Yuli. Ya, sekarang kita akan membuka bukunya. Ya, baiklah. Ya, di sini ada tadi kelas 3 kamu ya, di kelas 4 ya. Kenapa ibu gabungkan? Karena kalau kelas 3 nggak ada ya hadirnya. Jadi ibu gabungkan di kelas ibu, yaitu kelas 4 dan kelas 3. Baiklah, sekarang buka bukunya. Buka bukunya, nak. Kita masuk dalam pembelajaran. Ya, sekarang di kelas 4 kita mempelajari tentang yaitu manfaat sumber daya alam di sekitar kita, ya. Di kelas 4. Ini ya. Kelas 4. Manfaat sumber daya alam sudah. Sekarang manfaat sumber daya alam sekitar kita sudah. Masyarakat mau ya, tujuan pembelajaran kita di kelas 4 yaitu itu kan ada gambar. Udah ada gambar, perhatikan gambarnya. Yaitu tujuannya setelah mengamati teks, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, dengan diskusi dan memecahkan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan manfaatnya dengan tepat. Yang ketiga, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam tulisan dan sistematis. Sekarang tugas kelas 4 yaitu mengamati gambar sumber daya alam yang ada di Indonesia. Amati gambar berikut, lalu tuliskan apa tentang gambar itu, apa yang sudah kamu amati. Oke? Paham? Ya. Sekarang kita di kelas 3. Ya. Di kelas 3 yaitu mempelajari tentang keadaan cuaca, iklim, cuaca dan perubahannya. Yaitu pembelajaran tujuannya yaitu dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Yang kedua, dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dan kalimat efektif. Iya, di sini adalah cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan perubahan dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah namanya keadaan cuaca yang di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama dan dari bulan ke bulan. Oke, perhatikan. Dari teks dari sini, dari gambar ini, coba kamu baca teks berikut. Lalu, apa arti dari cuaca-cuaca yang ada di Indonesia? Sekarang tentukan berapa cuaca yang ada di Indonesia. Apa saja? Iya. 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 Hujan dan mendung. Oke. Baiklah, mengenai di kelas 4 kita tadi sudah mempelajari tentang sumber daya alam. Tentang sumber daya alam itu tadi apa aja ada di sana? Ada pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Iya, di pantai itu apa aja yang terdapat? Contohnya ikan yang kita makan sehari-hari ya. Bisa? Iya. Apa saja yang dibutuhkan di sana?
kalian sudah mengamati tentang bacaan teks yang ada di sumber daya alam. Tadi yang di pantai, siapa yang tahu tentang yang ada di pantai? Ya, ayo silakan. Kehidupan daerah pantai, penduduk tinggal di daerah pantai membuat rumah dengan atap yang tinggi. Mata pencaharian mereka seperti nelayan, petani garam, dan industri pengolahan ikan laut. Pakaian yang dikenakan penduduk pantai biasanya tipis karena cuaca panas. Oke, berarti sudah paham ya tentang di pantai ya. Ada nelayan, menangkap ikan, ada juga yang namanya garam ya. Jadi mereka selalu membutuhkan harus terik panas ya. Iya, yang kedua apa itu dataran tinggi? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya. Dataran tinggi tidak perkebunan dapat mencapai stroberi, apel, makau, kentang, brokoli, seledri, wortel, kubis, kakao, dan lain sebagainya. Kekayaan alam yang berlimpah tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Oke, bagus ya. Dataran tinggi di sana ada terdapat contohnya cuaca dingin ya. Di sana ada tumbuh-tumbuhan yang contohnya sayur-sayuran di sana ya. Ada kentang, wortel ya. Ya, oke, baik. Pintar ya. Yang selanjutnya dataran rendah siapa? Ya, ayo Pipen, silakan. Daerah dataran rendah, di daerah dataran rendah maksud saya hidupnya masyarakat lain berkebun, beternak, bertani, serta industri lain khususnya di kawasan kota. Penduduk di daerah dataran rendah cenderung menggunakan pakaian yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis karena dataran rendah memiliki cuaca Iya, oke, bagus ya Pipen ya. Dataran rendah seperti petani. Siapa tahu petani? Tahu nggak ya? Apa saja yang dibutuhkan? Apa yang ditanam oleh petani? Padi, jagung. Oke, sampai di sini sudah paham? Kelas 4? Iya. Oke, sekarang di kelas 3 mengenai tadi iklim, cuaca dan perubahannya. Sekarang kalian tadi sudah mengamati teks yang sudah kita baca ya. Siapa yang sudah bisa yaitu tentang cuaca dingin atau hujan? Ya. Cuaca dingin dipengaruhi oleh kelembapan udara, peningkatan angin dan suhu udara di suatu daerah. Pada waktu tertentu, jika kelembapan udara tinggi, maka angin akan kencang dan suhu udara rendah dan wilayah tersebut dikatakan dingin. Ya, bagus. Ya, yang berikutnya cuaca panas. Siapa yang tahu? Ya, Gedi silakan. Cuaca panas yaitu sinar matahari yang hangat di sekeliling bumi biasanya terjadi di wilayah-wilayah dari khatulistiwa seperti Indonesia. Ya, selanjutnya berawan. Siapa? Ya, Yuni. Cuaca berawan. Cuaca yang menentukan langit memiliki banyak awan. Awan merupakan kumpulan uap air yang terdapat di udara. Cuaca panas terdapat termoan di bumi, menerima lebih banyak sinar matahari sehingga lebih panas dibandingkan wilayah lain. Oke, bagus. Untuk berikutnya yaitu cerah. Siapa? Bu, cuaca cerah, cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi terang. Sinar matahari terpancar terang, namun tidak menyengat. Oke, bagus ya, Nak. Oke, baiklah. Jadi pembelajaran untuk hari ini di kelas 3 sudah tahu tentang iklim, cuaca, dan perubahannya. Sedangkan di kelas 4 tadi manfaat sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sekarang Ibu membuat kesimpulannya tentang pembelajaran kita, yaitu pertanian, cuaca cukup berpengaruh pada kegiatan pertanian. Cuaca membatasi pertumbuhan tanaman di bumi. Misalnya
Contohnya, petani menanam jagung di waktu musim hujan. Jagung memerlukan air yang cukup banyak agar tumbuh dengan subur. Kemudian, petani memanen jagung pada musim kemarau. Sampai di sini sudah paham nggak? Ya, baiklah. Pelajaran kita akhiri. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh Oke, baiklah itu tadi kesimpulan yang Ibu sampaikan sama kelas 4 dan kelas 3. Di kelas 4 tugasnya halaman 97 dikerjakan ya nak ya. Oke, di kelas 3 tugasnya di halaman 88 dikerjakan ya nak, jangan lupa. Sudah paham? Baiklah, kita akhiri pelajaran kita. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh teman kita, yaitu Olinka. Ya, silakan nak. Ya, baiklah nak. Itu tugasnya jangan lupa ya. Hati-hati di jalan. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu.